Salam, selamat pagi. Bagaimana? Dapat tidur dengan nyenyak? Oh, puji Tuhan. Pagi hari ini dengan tubuh yang sehat kita mau semangat duduk diam di bawah kaki Tuhan sebelum kita bekerja. Oh, sebelum Bapak bekerja, anak-anak sekolah, ibu-ibu pergi belanja. Pada kesempatan ini mendahulukan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mari kita buka di dalam Kejadian 22 ayat 3. Kejadian 22 ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelananya, keledainya, dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tema firman Tuhan pagi hari ini, segera lakukan. Apa artinya segera lakukan? Jangan menunda-nunda pekerjaan. Selesaikan. Ya. Seperti Abraham, dia mendapatkan perintah dari Tuhan. Abraham, bawa anakmu yang kau kasihi, anakmu yang tunggal, Ishak, ya, bawa dia ke Gunung Moria, persembahkan untuk aku. Tuhan berkata kepada Abraham. Saudara, waktu Abraham, saya berpikir begini, perintah Tuhan ini luar biasa berat. Ya, orang yang sudah usia lanjut, ya, punya anak, ya, sekarang anaknya diminta untuk dipersembahkan jadi korban persembahan. Oh, sebagai manusia mungkin dia seperti saya juga memikirkan, Tuhan, Engkau kan tahu aku membutuhkan anak. Sekarang Tuhan sudah kasih dengan usia lanjut, diminta. Tapi Abraham tidak punya pikiran seperti itu. Ya, makanya dia katakan, Abraham waktu mendapat perintah dari Tuhan, keesokan harinya, pagi-pagi bangun. Nah, ini dia tidak mau menunda-nunda apa yang Tuhan perintahkan. Dia lakukan dengan segera. Saudaraku, jangan kita menunda-nunda pekerjaan. Kalau kita menunda-nunda pekerjaan itu bukan tambah selesai, tambah numpuk, akhirnya males. Lihat aja sudah males bekerja, untuk menyelesaikan males, ya. Apalagi uangnya habis sudah, biayanya untuk apa yang mau dikerjakan sudah habis, tapi kerjaannya masih belum dikerjai, numpuk. Akhirnya cari alasan sudah tahu bersalah, cari alasan. Yang begini ke, yang begitu ke. Kenapa? Uangnya habis sudah, kerjaannya belum selesai, belum dikerjakan, numpuk malah. Nah, ini manusia. Tapi Bapak Abraham tidak seperti ini. Waktu dia mendapatkan perintah dari Tuhan, dia esoknya langsung melakukan, bawa anaknya yang dikasihi, anaknya yang tunggal, naik gunung untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, di sini kita belajar bagaimana Tuhan itu baik, sangat baik kepada Abraham. Kelihatannya perintahnya itu, aduh kok begini Tuhan,
Oh, kasihani saya Tuhan. Tidak, Abraham tidak seperti itu. Dia tetap percaya kalau Tuhan memerintahkan, Tuhan sanggup untuk menyelesaikan. Dan Tuhan tahu persis caranya untuk keluar dari masalah itu. Dan Abraham hanya percaya, imannya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan dengan iman. Bukan dengan pola pikir kita. Bukan kita mungkin begini, mungkin begini. Tidak. Dia dengan iman percaya dan dia melakukan sebagaimana perintah Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Pada waktu Abraham melakukan dengan segera apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, dan Tuhan melihat, oh, Abraham benar-benar mengasihi Tuhan. Dia rela, tidak segan-segan menyerahkan putranya yang tunggal, yang dikasih, Ishak. Nah, saudara, dan Tuhan melihat dalam perkara ini, Tuhan tidak diam. Tuhan berkata, "Hei Abraham, jangan bunuh anakmu, jangan bunuh Ishak." Nah, loh, kalau gitu, kalau tidak dibunuh, bagaimana korban bakarannya? Nah, Tuhan sediakan domba yang tersesat. Ada mbak, langsunglah dipotong binatang itu. Saudara, di sini kita melihat kalau kita mendapat perintah Tuhan dan tidak menunda-nunda, walaupun itu bertentangan dengan hati kita, percayalah, kita lakukan dengan tulus, Tuhan juga akan lakukan bagiannya, menyelesaikan pertolongannya diberikan kepada kita. Bagaimana Bapak Ibu, sanggup? Bila nanti pada suatu ketika Tuhan berkata kepada Bapak Ibu begini begitu, melakukan dengan segera, tidak menunda-nunda, tidak banyak pikir, tidak punya banyak alasan. Oh Tuhan begini, oh Tuhan begitu. Ayo kita belajar seperti Abraham. Dia tidak pernah menunda-nunda. Dia melakukan dengan segera. Dia percaya benar-benar siapa Allahnya yang disembah itu. Nah, ini kita menteladani. Dan dampak dari kesetiaan, dari iman, Tuhan melihat dan Tuhan memberikan berkatnya yang luar biasa. Saudara bayangkan, Abraham sudah tua, punya anak Ishak satu-satunya. Kok akan diberkati nanti anak-anakmu? Banyak sekali, sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang-bintang langit. Saudara, kalau kita manusia mungkin, masa Tuhan, aku sudah tua, anakku cuma satu, masa bisa anak satu punya anak-anak, punya anak-anak? Itu pikiran manusia. Tapi bukan pikiran Tuhan. Tuhan bisa melakukan yang tidak ada, yang mustahil menjadi nyata. Ini Tuhan, makanya Tuhan memberkati Abraham melalui Ishak. Ishak punya anak Yakub. Nah, melalui Yakub itulah Tuhan memberkati, bukan melalui Esau. Karena Esau telah menjual hak kesulungannya pada Yakub, dan Yakub itu yang diberkati. Oh, anak-anaknya pertama lahir sekian, banyak, sampai tak terhitung, seperti bintang-bintang di langit. Saudara, dengan iman kita percaya pada Kristus Yesus, kita juga masuk bilangan anak-anaknya Abraham.
Oh, luar biasa, karena kita percaya pada Yesus Kristus, kita juga mendapat ahli waris, warisan dari bapak leluhur kita, Bapak Abraham. Saudara, dari itu mari saya menghimbau kepada Bapak Ibu, jangan kita hidup menunda-nunda pekerjaan, tapi segeralah lakukan dengan cepat dan selesai. Dalam pekerjaan itu tetap berdoa, mohon kekuatan daripada Tuhan. Percayalah, kalau Bapak Abraham berkata di atas gunung Tuhan menyediakan, percayalah juga, kalau engkau mendengar firman-Nya dan engkau akan melakukan dengan segera, tidak menunda-nunda, dan engkau percaya sebagaimana firman Tuhan kepada Abraham, Tuhan menyediakan, maka engkau juga akan mengalami Tuhan akan menyediakan apa yang kau perlukan. Haleluya. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami melakukan pekerjaan kami, Tuhan memberi pengetahuan melalui firman-Nya supaya kami melakukan dengan segera. Jangan menunda pekerjaan, supaya pekerjaan kita itu jangan terlalu menumpuk. Akhirnya kita malas untuk melakukannya, putus asa. Dari itu ajar kami supaya dapat melakukan dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan doa, dan kami boleh percaya bahwa semuanya Tuhan atur dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati para pendengar yang sudah mendengar Manarema pagi hari ini. Tuhan tahu kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan tahu juga cara mereka, kebutuhan mereka dalam pekerjaannya. Tuhan juga memberkati. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini Kau juga memberkati anak-anaknya yang sedang sekolah. Engkau memberikan hikmat dan akal budi, kepandaian dan kepintaran, sehingga dia menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, menjadi bintang di kelas, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai ibu-ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik, yang setia pada keluarganya dan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya yang menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.